polimorfism ya, mau lihat ya apakah ada mutasi nih Bu ya. Kamu ingin tahu, kamu juga bisa melakukan PCR menggunakan primer ya kan. Atau untuk methylation study, kamu ingin tahu nih apakah ada nih methylation, DNA methylation dan kawan-kawan ya. Jadi kamu harus benar-benar tahu apa, atau untuk RT-PCR, atau untuk microarray, atau untuk multiplex PCR dan kawan-kawan. Dan kamu harus tahu DNA template yang kamu punya itu yaitu apakah single DNA atau multiple atau bagaimana, atau SNP ya. Itu adik-adik. Nah, ini adalah beberapa arahan ketika kamu mau mendesain primer ya. Yang pertama adalah panjang dari primer ya. Panjang dari primer itu sendiri ya, menentukan spesifisitas dan mempengaruhi annealing itu. Kalau terlalu pendek, maka spesifisitinya akan rendah. Sehingga akibatnya adalah terjadi amplifikasi non-spesifik. Dapat mengurangi efisiensi template binding pada suhu annealing normal. Kenapa? Karena adalah probabilitas structure. Secondary structure itu seperti apa? Hairpin. Itu nanti kamu akan tahu ya. Oh, sebentar adik-adik. Ya. Lanjutkan. Nah, jadi kamu harus tahu, oh ternyata ada, nggak bisa ya. Tadi saya bilang, selain kamu menentukan bahwa oh iya, kalau mau desain primer itu berarti ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, ya kan, kamu tujuannya apa untuk mendesain primer itu, tujuannya apa, ya kan? Nah, setelah tujuannya apa kan tadi Ibu sebutkan, kamu punyanya apa, DNA template-mu apa? Apakah dia single DNA atau multiple atau bagaimana gitu. Nah, itu kamu lihat dulu. Setelahnya harus kamu lihat primer length ya. Primer length-nya. Nah, primer length itu kenapa? Karena dia ternyata menentukan spesifitas dan signifikansi ya. Ya, kalau kamu terlalu pendek ya low specificity ya, spesifitasnya jadi rendah. Akibatnya apa? Non specific amplification. Terlalu panjang mengurangi template binding efisiensi ya pada norma annealing temperatur sehingga ada namanya hairpin itu. Makanya kita harus menentukan panjang primer yang optimal berapa, 18 sampai 24 kalau kamu cuma mau general application. Tapi kalau kamu mau melakukan multiplex PCR berarti kamu butuhnya adalah 30 sampai 35 base pair itu ya untuk primer length ya. Lalu kalau ampli concise-nya 300 sampai 1000 base pair untuk general application. Ya, sementara kalau real time 50 sampai 150 base pair. Itu ya. Jadi adik-adik harus tahu ya. Mungkin adik-adik bingung, Bu, saya tuh kok masih bingung sih tadi namanya annealing ya kan, extension. Itu apa? Kalau denaturation sudah kamu sudah tahu ya. Nah, kalau annealing itu adalah oke. Annealing pada PCR itu kan proses yang kedua ya. Proses yang kedua setelah denaturasi. Ya, jadi yang pertama kan kalau tadi bentuknya hairpin adik-adik. Nah, kalau bentuknya bentuknya adalah pilinan. Nah, itu kita luruskan ya. Nah, kalau annealing itu adalah primer itu menempel ya, menempel ya. Sementara kalau extension itu adalah namanya extension itu kayak hair extension tadi adik. Jadi primer itu memperpanjang ya, itu ya. Jadi kamu harus tahu itu adalah prinsipnya dari PCR. Jadi ada denaturasi, ada annealing, dan ada extension. Nah, jadi itu. Nah, ya, jadi kalau kamu butuh PCR, pasti kamu butuh template DNA, butuh primer, ya.
Nah, butuh primer, butuh DNTP. DNTP itu apa? Deoxynukleotide trifosfat, ya. Dia itu campuran dari DNTP, ya, DTTP dan juga DCTP. Nah, itu. Nah, lalu kamu juga biasanya kita butuh enzim polimerase tadi, ya. Enzim polimerase itu juga kita butuh buffer, ya, itu. Nah, itu. Nah, ini. Jadi kalau kamu mau melakukan PCR, kamu harus tahu apa tujuan kamu melakukan PCR itu apa. Yang kedua adalah kamu ini apa? Single sequence, apa bagaimana? Apakah multiple DNA atau bagaimana? Setelah itu kamu harus mempertimbangkan, oh kamu sudah memenuhi nih. Oh, saya tahu bahwa saya pengennya adalah melakukan general PCR saja, ya kan? Menggunakan single DNA. Oke, berarti sekarang yang saya harus perhatikan adalah panjang primer gitu. Karena ini untuk general karena ini general application, berarti saya butuhnya cuma 18 sampai 24 base pair untuk primer saya begitu. Ya, sementara untuk amplikonnya saya butuh 300 sampai 1000 base pair saja. Ya, karena saya tahu bahwa saya mau melakukannya adalah untuk general application gitu. Ya, itu ya adik-adik. Jadi kamu harus paham itu. Ya, nah amplikon itu apa? Kalau dalam PCR, amplikon itu adalah DNA produk ya dari PCR adik-adik. Jadi kalau primer itu kan kita butuh untuk melakukan PCR tuh. Nah, kalau amplikon itu adalah DNA produk dari hasil PCR kita. Jadi kalau kamu sudah melakukan PCR, ya amplikonmu itu kalau kamu untuk general application nggak boleh lebih dari 3 kilo 3 base pair. 3 kilo base pair ya. Nah, jadi optimalnya adalah 300 sampai 1000 base pair saja. Ya, nggak boleh lebih dari 3000 ya. Itu jadi 300 sampai 1000. Itu adik-adik ya. Jadi kamu paham itu. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan kan tadi saya bilang bahwa sebenarnya PCR itu adalah replikasi DNA yang kamu lakukan secara in vitro. Namanya in vitro itu kita lakukan di dalam laboratorium. Nah, tadi saya juga jelaskan di awal, yang kita manipulasi itu salah satunya adalah temperatur, adik-adik. Ya, makanya kita pakai enzim dari bakteri Thermus aquaticus. Kenapa? Karena dia head stable, stabil dalam suhu yang tinggi. Itu, ya. Nah, TM ini adalah melting temperatur, ya. Melting temperatur itu adalah kondisi di mana 50% dari DNA-mu itu yang awalnya itu double stranded itu terdisosiasi menjadi single stranded. Karena logikamu kan kamu bisa lihat ya, kayak logikanya kamu ada kabel. Kabel itu kan berbentuk pilihan, ya kan? Kamu pengen meluruskan kabel itu, apa yang kamu lakukan? Kamu panasi kan, Dik? Ya kan? Supaya dia lurus, ya kan? Sama. Ini pun juga. Jadi TM atau melting temperature adalah suhu di mana 50% dari DNA yang bentuknya double stranded tadi disosiasi menjadi single stranded. Nah, ketika menentukan melting temperature, apa yang kita pertimbangkan? Yang pertama adalah panjang primermu. Ya, panjang primermu itu berapa? Selanjutnya adalah komposisi basanya dan konsentrasi basanya. TM itu juga ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi garam dari PCR reaction mixmu. Nah, kalau kamu mau ngitung TM itu adalah 2 kali adenin plus timin plus 4 kali guanin plus sitosin. Gitu. Nah, optimal melting temperature itu berada di kisaran 52 sampai 60. Nah, kalau dia di atasnya 65, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah secondary annealing. Tuh, ya. Ya, jadi itu. Tapi ada beberapa catatan. 75 sampai 80 derajat Celcius itu adalah TM atau melting temperature yang direkomendasikan ketika kamu mengamplifikasi GC content target. Itu ya adik-adik. Jadi kamu ternyata tadi, oh kalau panjang primer itu kalau terlalu pendek kan tadi ternyata hasilnya adalah non-specific amplification. Sementara kalau terlalu panjang itu yang terjadi adalah muncul secondary structure. Secondary structure itu apa? Hairpin adik-adik. Ya, hairpin. Jadi hairpin itu juga karena primer length-nya itu
panjang ya. Nah, jadi kamu harus tahu ya itu. Nah, kalau temperatur itu tadi karena ini kan kita mau memanipulasi, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kalau TM itu dibutuhkan ketika mau menguraikan DNA yang double stranded tadi menjadi single stranded. Nah, berarti apa yang menentukan? Yang pertama adalah panjang dari primer, ya, komposisi dan konsentrasi base-nya. Ya, selain itu juga ternyata dipengaruhi oleh konsentrasi garam dari PCR reaction mix-nya. Tuh, ya. Nah, kalau tadi optimal primer length itu antara 18 sampai 24 base pair kalau kamu melakukan general application. Nah, kalau di melting temperature 52 sampai 60 ya. Nah, kita nggak mau nih ada secondary annealing. Ya, secondary annealing itu apa? Terjadi annealing lagi adik-adik. Ya, khawatirnya apa? Ada secondary structure yang muncul seperti apa? Hairpin tadi. Ya, itu. Ya, jadi kalau misalnya terjadi secondary annealing, harusnya kan cycle-nya kan denaturasi, annealing, ya kan, terus extension. Nah, setelah extension balik lagi kan ke denaturasi, annealing, extension gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan TM lebih ya di atas 65, setelah annealing itu selesai ya, setelah annealing itu selesai karena kan tadi ya kita kan berdasarkan panjang primer ya kan sudah di annealing semua lah, tapi kok ternyata suhunya terlalu tinggi, dia melakukan secondary annealing, harusnya kan dia pindah ke extension ya kan ke step selanjutnya, tapi tidak karena kamu menyeting optimal melting temperature di atas 65, maka dia melakukan secondary annealing sehingga apa, muncul secondary structure. Secondary structure apa? Hairpin itu ya adik. Nah, kalau kamu ternyata ya tadi primer pair TM mismatch, jadi nggak cocok ya TM yang kamu pakai. Nah, itu akan terjadi poor amplification. Yang batas yang bisa ditoleransi antara TM difference dengan primer pair itu kurang dari 5. Lebih dari itu maka akan terjadi poor amplification. Itu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya adalah specificity atau spesifitas. Spesifitas itu ditentukan oleh panjang primer, panjang sequence. Ya, tergantung dari apa? Dari nature, dari template yang kamu gunakan pada saat melakukan reaksi PCR. Ya, makanya kita itu kadang adik-adik sudah order gitu, kita kan ordernya ke company ya. Kamu sudah mendesain bagus. Ternyata ketika kita order ya, low specificity, yo elek. Amplificationmu juga poor amplification. Tuh. Ya, jadi ternyata selain tadi primer length-nya, temperatur melting-nya, spesifitas juga penting. Ya, ditentukan salah satunya adalah dari panjang primer. Itu. Lalu yang perlu dipertimbangkan adalah cross homolog. Ya, cross homolog ya, cross homolog itu bisa menjadi masalah ketika apa? PCR template-mu itu genomic DNA atau terdiri dari mixed gene fragment. Itu adik-adik lah, itu akan bisa terjadi cross homolog. Nah, ketika primer ya contain highly repetitive sequence ya, dia prone itu apa? Rentan untuk generate apa? Non specific amplicons. Itu. Jadi akhirnya dia mengamplifikasi, kan saya sebutkan, amplikan itu kan DNA produk dari PCR. Ya, kalau kamu nggak spesifik ya primermu ya misalnya ya, atau ternyata terdiri dari PCR template itu banyak genomic DNA atau mixed gene fragmentnya banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah non-specific amplicon ketika kamu mengamplifikasi genomic DNA. Ya makanya kita harus menghindari non-specific amplification. Nah, ya pakai apa? Biasanya kita pakai cross validation, adik-adik. Nah itu misalnya kamu baca di situ adalah avoid non-specific amplification. Blasting PCR primer again NCBI non-redundant sequence database. Nah, jadi kamu bisa melakukan cross validasi dari hasil primer, desain primermu menggunakan BLAST, ya kan?
Ya, kamu cross validasi menggunakan NCBI, non-redundant sequence database. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari amplifikasi non-target homolog region. Ya, takutnya mengamplifikasi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu ya. Yang kedua adalah primer spanning intron axon boundaries ya. Jadi nanti kamu akan lihat ada intron, ada axon. Nah, itu untuk apa kita melakukan spanning primer intron axon itu? Untuk menghindari non-specific amplification juga dari genomic DNA karena adanya kontaminasi cDNA. Ya, adik-adik. Ya, kalau sudah saya rasa kamu ya sudah paham ya cDNA, gDNA gitu ya. cDNA itu apa? Komplementari DNA. Nah, cDNA tadi, komplementari DNA. Bagaimana cDNA itu bisa berbeda dengan DNA? Jadi short copy dari DNA itu namanya cDNA. Ya. Jadi ketika kamu berusaha mentranscribe ya, DNA dari spesifik messenger RNA ya, menggunakan enzim reverse transkriptase itu namanya cDNA. Ya, jadi kalau kamu melakukan primer spanning intron action, ya itu untuk menghindari apa? Non-specific amplification dari jDNA karena adanya kontaminasi komplementari DNA. Itu kalau intron action. Vice versa, kebalikannya, kalau exon-exon untuk menghindari non-specific amplification dari komplementari DNA karena adanya kontaminasi gDNA. Ya, gDNA. Jadi gDNA itu apa? Genomic DNA. Ya, bedanya di apa? Ya, ya tadi ya kalau cDNA itu adalah komplementari DNA. Dan sebaliknya, kalau gDNA itu adalah genomic DNA. Bedanya di mana? Bedanya di intron sama eksonnya. Itu perbedaannya. Ya. Jadi perbedaannya intron dan ekson. Itu yang membedakan antara gDNA dan cDNA. Itu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya, rule yang selanjutnya adalah GC kontennya. Ya. GC kontennya yang paling optimal itu adalah 45-55% adik-adik. Meskipun yang paling umum digunakan oleh orang-orang itu adalah 40-60%. Nah, itu ya. Kalau kamu melakukan running ya, long running ya, itu biasanya akan meningkatkan kemungkinan untuk mispriming. Mispriming itu apa? Mispriming itu adalah non-specific annealing. Makanya the maximum acceptable number of running itu adalah 4 base pair. Jadi GC content ada 4 bahasa sudah harus ganti lagi gitu ya runningnya. Karena kalau tidak itu bisa jadi ada mispriming. Mispriming itu apa? Non specific annealing potential. Ya, adik-adik. Jadi kamu harus tahu ya mispriming. Ya. Selanjutnya kalau untuk konsekutif dinukleotide ya. Nah, jadi kan akan terjadi repeat. Repeat itu kan mengulang terus. Nah, itu ternyata juga meningkatkan potensi mispriming. Makanya the maximum acceptable number of repeat itu adalah 4 di nukleotide. Itu ya, adik-adik. Nah, jadi tadi lah ya, tuh. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan ada namanya secondary structure dari primer. Apa? Salah satunya adalah hairpin. Apakah hairpin saja, Bu? Enggak, ada yang lain, ada slave dimer, ada cross dimer dan kawan-kawan. Ya, hairpin itu dibentuk lewat interaksi intramolekular. Dia secara negatif akan mempengaruhi primer template binding. Akibatnya adalah poor atau bahkan tidak ada amplification. Hairpin itu. Makanya acceptable delta G itu adalah free energy yang dibutuhkan untuk memecah struktur. Ya, itu adalah lebih dari 2 kilokalori per mol. Nah, untuk N-hairpin. Ya. Dan
lebih dari min 3 kilokalori per mol untuk internal hairpin. Jadi ada beberapa structure, secondary structure tadi. Jadi kan kamu tadi saya kasih tahu, primer length itu kalau kamu nggak tepat, itu bisa terjadi secondary structure. Nah, secondary structure itu bisa menyebabkan poor amplification atau bahkan tidak terjadi amplifikasi gitu. Kamu running tapi nggak ada amplifikasinya. Kenapa? Karena panjang primermu nggak sesuai. Nah, atau bahkan poor amplification akibatnya muncul secondary structure, apa hairpin salah satunya. Ya, itu. Selanjutnya ada namanya self dimer. Nah, self dimer itu disebabkan antar inter. Jadi kalau tadi hairpin itu adalah intramolekular. Kalau intramolekular itu berarti molekul yang sama, adik-adik. Ya, sementara kalau self dimer itu intermolekular. Berarti dia adalah molekular yang berbeda ya dari same primer. Itu ya. Sementara ada namanya cross dimer. Ya, kalau cross dimer itu ya, jadi kalau hairpin ini tadi adalah molekul yang sama. Kalau self dimer molekul yang berbeda tapi masih dalam primer yang sama. Sementara kalau cross dimer itu adalah molekular yang berbeda dari sense dan antisense primer. Ya, dari sense dan antisense primer. Tuh. Nah, selanjutnya selain GC content, primer secondary structure ada namanya GC clamp. GC clamp itu apa? GC clamp itu adalah keberadaan G or C dalam 4 basa terakhir ya dari ujung 3 end primer. GC clamp ini penting untuk apa? Untuk mencegah mispriming dan meningkatkan spesifik primer template binding. Ya, jadi ternyata GC clamp itu penting. Lah itu diletakkan di mana? Di ujung 3 ya. Ujung 3 dari primer. Ya, 4 basa terakhir. Itu ya adik-adik. Selanjutnya adalah maksimum 3N stabilitas ya. Jadi dia itu mengacu pada maksimum delta G dari 5 basa. Ya. Ya, tadi delta G tadi apa? Free energy. Ya kan? Yang dibutuhkan untuk ya, memecah struktur. Itu adalah delta G. G, delta G. Soalnya kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan G itu kan G ya. Ya, delta G. Jadi delta G. Delta G itu adalah energi bebas yang dibutuhkan untuk memecah struktur tadi adik-adik. Nah, ya maksimum delta G ya dari 5 basa di ujung 3 itu harus kita pertimbangkan juga ya. Itu ya. While higher 3N stability itu ya semakin tinggi maka akan meningkatkan efisiensi priming. Tapi kalau terlalu tinggi, maka ternyata dia juga berdampak negatif terhadap spesifitas. Ya, kenapa? Karena ternyata dia dapat menginduce perpanjangan non spesifik. Extension itu kan extension itu kan perpanjangan. Ya, extension, elongation itu kan perpanjangan, adik-adik. Itu ya. Nah, ya, sekarang ada namanya tadi sudah ada TM, melting temperature. Lah ini ada namanya TA. TA itu apa? Annealing temperature. Lah dia adalah sesuatu yang berbeda dengan TM. Ya, kalau TM tadi kan melting temperature. Lah kalau TA ini adalah annealing temperature. Ya, annealing temperature. Lah apa itu? Ya, kalau TA itu ditentukan dari TM, dari kedua primer dan amplikon. Ya. Optimal TA cara menghitungnya adalah 0,3 kali TM dari primer ditambah 0,7 dari TM-nya amplikon. Amplikon tadi kan produknya PCR ya. Dikurangi 25. Harusnya TA itu 5 derajat Celcius lebih rendah daripada TM. Kenapa? Karena kalau dia lebih tinggi maka ya dia dapat meningkatkan specific amplification, tapi hasil yang kamu peroleh itu sedikit. Gitu ya adik-adik. Nah ini penting ketika kamu menggunakan TA, hitungan TA itu penting untuk mendeteksi polimorfisme. Ya, kamu saya rasa sudah hampir paham ya istilah-istilah seperti ini. Ya, istilah-istilah seperti ini kan sudah sering digunakan. Ya, jadi apa itu polimorfisme? Ya, dan kawan-kawan. Jadi kalau polimorfisme itu konsep di mana banyak bentuknya gitu ya kan. Namanya poli itu kan banyak ya.
adik-adik ya. Jadi polimorfisme itu tidak hanya ada di biologi, bahkan di bidang pemrograman ya, kamu pakai pemrograman Python ya, sekarang Python itu juga ada namanya istilah polimorfisme. Ya, tapi kalau polimorfisme dalam biologi atau dalam biologi, dia itu adalah ketika dua atau beberapa fenotipe ya kan yang berbeda ada dalam suatu populasi atau spesies. Ya, jadi kalau kamu mau mendeteksi apakah ada dua atau mungkin beberapa fenotipe yang berbeda dalam satu populasi atau satu spesies, kamu pakai polimorfisme ini, gitu ya. Pakai TA ini tadi, annealing temperatur, untuk mendeteksi polimorfisme. Ya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan lokasi primer pada template. Ya, nah, tadi saya bilang tujuanmu melakukan eksperimen apa? Apakah untuk SNP, single nucleotide polymorphism, atau mungkin untuk methylation study, atau mungkin untuk general application saja, ya, atau mungkin untuk RT-PCR dan kawan-kawan. Nah, dari purpose itu, ya, maka kamu menentukan, oh lokasi primer saya itu di mana, gitu. Nah, ketika kamu menggunakan composite primer, ya, kamu melakukan initial calculation dan melakukan pertimbangan. Ya, pertimbangan berdasarkan apa? Template specific part dari primer. Itu ya, dan ternyata ada namanya composite primer. Ya, composite primer. Nah, itu juga ternyata penting. Ya, untuk apa? Untuk emphasize ya. Emphasize itu memastikan ya, template specific part dari si primer. Oke. Nah, ini adalah beberapa software ya yang bisa kita pakai adik-adik ya. Jadi kamu kalau misalnya main-main ya, kalau saya di software itu di bioinformatika itu kan banyak mainnya ya. Beberapa, enggak hanya beberapa, banyak software itu yang free adik-adik. Jadi kamu tidak perlu membayar untuk itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin nanti bisa kamu lihat ya. Nah, misalnya ada primer 3, ya, ada primer 3 plus, ada primer Z, Pearl primer. Pearl primer itu A-nya, PEARL primer. Ada vector NTI, advantage 10, ya, dan kawan-kawan. Nah, misalnya ini adalah primer 3. Ya, primer 3 itu adalah online, jadi kamu bisa langsung ke website, kamu ketik ya, primer 3, ya, untuk melakukan PCR, desain primer untuk PCR. Nah, tipenya adalah web-based software, fungsinya adalah desain PCR primer dan hybridization probe. Ya, pros itu adalah kelebihannya. Kelebihannya adalah most widely, jadi banyak digunakan untuk PCR primer design. Ya, menggunakan input sequence sebagai input ya, dan a huge number ya of option for customizing primer design. Jadi kamu bisa mengcustomize, mengadjust ya your primer design. Nah, banyak opsinya gitu. Cons-nya adalah interface-nya. Jadi interface-nya itu tidak good looking saja, menurut saya not user friendly. Tapi itu kan subjektif ya. Jadi mungkin beberapa orang dia prefer untuk menggunakan primer 3. Meskipun bagi beberapa orang, aduh kok nggak praktis aja gitu melihatnya gitu ya. Itulah websitenya adalah beberapa ini bisa kamu lihat. Kalau kamu mau ingin lihat detail, bisa kamu more info, kamu ketik di sini. Selanjutnya adalah primer 3 plus ya. Jadi dia adalah peningkatan upgrading dari web interface dari primer 3. Tadi saya sebutkan bahwa cons-nya, negatifnya dari si primer ini adalah di si interface. Jadi tidak eye catching gitu, dari kayak aduh kok kayaknya nggak susah banget gitu ya. Makanya dimunculkan primer 3 plus. Jadi dia adalah enhance itu peningkatan dari web interface yang menjadi problem dari primer 3 sebelumnya. Itu. Tapi type-nya masih sama, pakai web-based software ya. Key feature-nya juga masih sama, mendesain PCR primer ya, untuk DNA sequence ya. Prosnya use sequence, jadi positifnya adalah menggunakan sequence ya, input ya, huge number tadi dari konfigurasinya banyak ya. Dan kamu kalau saya mau mendesain primer untuk clone ya, dia bisa melakukan secara otomatis, ada opsinya ya, itu jadi. Nah, selanjutnya ada primer Z ya. Primer Z itu adalah streamline primer design for promoter, exon, and human mouse SNP. Jadi SNP itu single nucleotide polymorphism tadi, masih web-based software juga ya kan. Cuman kalau tadi itu kan
Kamu bisa lihat ya, kalau ini kan untuk khusus untuk DNA sequence ya, untuk DNA sequence. Tapi kalau ini tuh khusus untuk promotor, untuk exon, untuk human atau mouse SNP. Ya, bagaimana kelebihannya? Di sini kamu pakai ya tadi karena dia secara spesifik ya, lebih spesifik ke promotor, exon dan juga human mouse SNP. Jadi kalau kamu mau penelitian melakukan itu, dan melakukan PCR dengan itu untuk tadi di PCR itu kan berarti untuk misalnya detection SNP gitu ya. Saya sarankan jangan pakai primer T atau jangan pakai primer triple, pakailah si primer Z gitu ya, karena dia lebih spesifik saja. Tuh. Lalu ada yang namanya Pearl Primer juga ya, dia adalah cross platform graphical primer design sport standard ya untuk RT-PCR. Jadi tadi kalau tadi itu web based software, jadi kamu langsung pakai online. Kalau ini tuh kamu download, menginstal. Ya, jadi kamu namanya desktop software itu adalah kamu install dulu ya, baru kamu setting di komputer seperti biasa kalau kita menginstal software. Ya, nah ini lebih ke arah untuk RT-PCR, sequencing dan kawan-kawan adik-adik. Ya, jadi pro-nya dia adalah cross platform ya, versatile application ya. Jadi nanti kamu bisa pakai qPCR, qPCR itu kualitatif PCR design ya, tanpa ada exon intron boundary entry. Tadi kan kamu bilang ya, saya bilang ya, intron exon boundary itu kaitannya dengan kontaminasi cDNA dan cDNA gitu ya. Nah, negatifnya atau kekurangannya dari si Pearl Primer itu adalah karena dia itu bukan web based software ya, dia desktop, jadi perlu diinstal, jadi perlu local installation gitu ya, local installation. Dan kita kalau mau ambil sequence biasanya cuma dari ensemble ya, dia nggak bisa dari NCBI. Susahnya itu, karena sering-seringnya kita pakainya si NCBI ya, yang sering kamu pakai kan si NCBI, pakai Jinbeng, Belas itu kan ada di NCBI, itu ya. Lalu ada faktor MPI Advanced Span, ya, dia juga kelemahannya menurut saya pribadi adalah karena selain dia itu desktop, dia harus diinstal, nggak free, itu masalahnya. Jadi nggak begitu recommended. Ya. Nah jadi ini adalah beberapa pilihan primer design untuk RT-PCR. Jadi kamu bisa pakai NCBI probe. Ya. Jadi kan tadi primer itu kan berdasarkan salah satunya adalah purpose. Purpose itu kan objektif, tujuanmu apa. Nah kalau misalnya kamu memilihnya untuk RT-PCR gitu kan. Nah ini ada beberapa nih ya. Tadi kan salah satunya adalah Pearl Primer ya, sudah disebutkan di awal. Apakah hanya Pearl Primer? Tidak sebenarnya, ada NCBI probe database, ada RT primer database, ada primer bank, Q primer depot, PCR QPPD, ya itu semua bisa kita pakai. Cuman kamu harus ngecek ya, karena ibu nggak melakukan ini tuh di S2 waktu ibu S2. Jadi harus kamu recheck lagi apakah beberapa, karena ada beberapa itu yang sudah nggak available gitu ya adik-adik. Tapi ya mungkin yang masih ada ya di NCBI. Ya, NCBI itu pasti masih bisa kamu pakai untuk mendesain primer. Tapi primer triple tuh insya Allah masih bisa. Itu ya. Nah, ini adalah NCBI probe database ya. Jadi primer ketika kamu mau desain untuk RT-PCR gitu. Ya, NCBI probe database karena punya NCBI pasti dia web based database. Ya, jadi kalau kamu mau melihat gene, ekspresi gen, discovery, single nucleotide polymorphism, untuk melihat gene silencing atau melakukan genome mapping, ya kan? Itu kamu kan butuhnya kan RT ya, RT-PCR, jadi real time PCR. Nah, itu kamu bisa mendesain primernya pakai NCBI probe database. Ya, kelebihannya apa ya? Karena ini adalah pakai NCBI-nya database, jadi database itu banyak banget tadi adik. Ya, itu. Dan akhirnya mungkin ya jauh lebih efektif gitu. Ya, nanti kamu tinggal entries-nya itu kamu pakai batasi dengan berdasarkan aplikasinya, probe type-nya, organisme modelnya, apakah Homo sapien kah, atau mungkin Drosophila kah, atau apa, tergantung model organisme yang kamu pakai. Karena kalau nggak kamu batasi, kan sebenarnya sudah dijelaskan ya mungkin oleh Bu Tias ya, salah satunya kalau kamu di database itu nggak ada limitation ya, nggak kamu batasi, itu akan munculnya banyak banget karena kan dia database
Ya, database itu kamu membatasinya pakai apa gitu. Salah satunya adalah pakai model organismnya. Kamu spesifikkan, oh saya maunya ke Homo sapiens aja, ke manusia gitu. Atau mungkin maunya ke C. elegans aja. Jadi itu aja, yaitu dia nggak akan munculkan database dari si Homo sapiens gitu ya. Jadi itu kalau enggak ya, wow semuanya akan masuk bisa sampai ratus ribuan tuh data. Ya, itu ya. Jadi kita sendiri yang harus tahu ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya, ini adalah tadi ya si NCBI Probe Database ya. Aplikasinya apa? Genotyping kah? Gene expression kah? SNP discovery kah? Atau gene silencing? Atau untuk gene mapping ya, genome mapping. Kamu bisa lihat itu. Nah, kalau misalnya kita mengidentifikasi by probe type saja, kamu bisa lihat tuh ya. Ada sequence spesifik oleh oligonucleotide itu probes-nya ada berapa banyak ya. Jadi kamu harus bisa melimit ya, berdasarkan tadi prototype-nya atau mungkin organisme modelnya dan lain-lain. Itu ya adik-adik. Ya, jadi mungkin apa? Loh, ya sebentar. Oke, maaf ya. Jadi ya karena kan kalau di rumah itu masih ada aja. Nah, ini adalah anti primer DB ya. Jadi dia type-nya adalah database ya. Kalau kamu untuk memvalidasi primer dan probe menggunakan untuk RT-PCR ya. Ya, ya, menggunakan RT-PCR ya, itu kamu bisa pakai si RT primer DB ya. Kelebihannya adalah tervalidasi secara eksperimen ya. Kamu bisa pakai entries-nya itu ensemble gene identifier, bisa masukkan SNP ID-nya, atau kamu bisa melakukan pakai oligo sequence ya. Nah, nanti kamu melimitasi dari spesifik aplikasi pakai apa? Gene expression-nya ya. Terus DNA copy number-nya juga ya dan kawan-kawan. Nah, jadi ini nanti bisa kamu lihat satu persatu. Lalu ada PCR primer bank ya. Ini untuk quantitative gene expression analysis. Dia juga web-based database ya. Ya, jadi kamu bisa pakai ini ya. Pros-nya adalah nanti kelebihannya pakai gene bank accession number aja untuk sebagai entries ya, kan kemarin sudah jelaskan ya entries itu apa. Nah, jadi kamu bisa masukkan gene bank accession number atau pakai gene ID atau simbol dan kawan-kawan ya. Nanti ini sudah divalidasi dan ternyata success rate-nya itu 82,6% result output-nya ya, yang mengandung posisi primer dan amplicon ya sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh. Lalu juga ada Q Primer Depot ya. Q Primer Depot itu untuk primer database for quantitative real time PCR dan kawan-kawan ya. Nanti bisa adik-adik baca satu persatu di sini udah Ibu kasihkan ya. Ada tergantung ya tujuanmu apa, untuk primer atau oligo analysis, untuk RT-PCR kah, atau untuk general application dan kawan-kawan. Terus tadi itu sebentar, Ibu tadi juga mendownload sesuatu ya, bukan mendownload, sebentar, primer desain primer. Bentar ya adik-adik, sebelum kita akhiri ya, karena sudah 1 jam ya. Ya tadi pada Ibu udah. Ini tanggal berapa sih? Tanggal? Dong. 12 Bu. Tanggal 12 ya? Loh, tadi tuh aku sudah mau download sesuatu, sepertinya kok SE jam kerja, Mas. Ya, hilang sepertinya ya adik-adik. Kalau nggak hilang tuh saya lupa ini, nama penamaannya apa. Anak buaya. Karena hari ini saya mengajar di 2 kelas ya, dua-duanya adalah bioinformatik untuk S1 dan S2. Tapi kalau S1 nggak bahas ini ya. Kalau kalian kan masih dasar-dasar, kalau kalau S2 nggak bahas ini. Kalau kalian kan masih dasar-dasar. Ya, jadi itu mungkin ada yang jadi kalau kamu bingung apa sih gen silencing itu? Gen silencing itu ketika ada ekspresi gen yang berusaha kita cegah, itu namanya gen silencing adik-adik. Sama kayak kalau kamu tahu namanya knockdown mice. Jadi ada mice yang kita knockdown. Nah, kita knockdown itu berarti kita gennya dia itu kita hambat supaya tidak terinduksi. Itu ada.
Ya sama, gene silencing itu adalah ketika kamu meregulasi supaya beberapa gen itu tidak terekspresi, itu namanya gene silencing ya. Nah, itu gene silencing itu bisa kita apa untuk apa ya? Ya banyak sih. Misalnya tadi kayak tikus itu kan obes ya. Tikus itu obes karena dia ada leptin, namanya leptin gene. Jadi leptin itu akan diproduksi ketika dia sudah makan gitu ya, adik-adik. Lah, supaya dia tidak obes, kita knockdown, kita silencing gen leptinnya tadi. Nah, jadi gen leptin itu kita silencing supaya dia nggak obes gitu. Nah, itu salah satunya adalah seperti itu. Jadi banyak sebenarnya, makanya kalau kamu belajar tentang molekuler itu banyak sebenarnya yang bisa di apa namanya, explore ya. Ya di explore. Jadi tidak melulu kita itu mengamplifikasi, itu berarti kamu kamu ya, memperbanyak DNA saja ya. PCR itu untuk memperbanyak, bisa juga untuk gene silent primer itu untuk gene apa, untuk memperbanyak DNA yang kamu inginkan, bisa jadi gene silencing juga. Ada beberapa DNA yang ingin kamu redam ya. Silencing itu kan didiamkan itu diredam. Diredam itu berarti kan dihambat, dicegah ekspresi dari gennya. Itu ya. Jadi PCR itu tidak hanya untuk general application saja ternyata. Contohnya tadi kalau kamu mau deteksi untuk SNP gitu ya, itu kamu juga bisa pakai PCR gitu. Deteksi SNP atau methylation ya, methylation study ya. Oh, apa ini ya? Oh, tiba-tiba itu ada methylation study dan kawan-kawan ya. Jadi kamu harus tahu namanya DNA metylasi itu apa gitu. Metilasi DNA itu kan ketika tadi ya, ketika ada peristiwa penambahan gugus metil ya kan pada atom C. Ya, pada atom C nomor 5 gitu ya, nomor 5 dari itulah. Apakah metilasi DNA itu akhirnya apa? Berarti dari proses metilasi DNA itu maka ada pewarisan sifat tadi adik ya, pewarisan sifat, perkembangan sel ya melalui pembelahan sel. Nah, itulah prosesnya itu pada saat apa? Pada saat pembelahan sel di awal banget, itu namanya DNA methylation. Ya, jadi ada proses metilasi DNA, histone modification ya. Makanya kan kalau kamu melakukan analisis epigenetik kan itu biasanya. Kita mau lihat DNA methylation ini, mau lihat histone modification nih, karena dua hal itu terjadi pada saat perkembangan sel ya, dan terwariskan melalui pembelahan sel gitu ya. Nah, kalau misalnya ada promotor gen mengalami metilasi, maka apa yang terjadi? Maka biasanya salah satunya ada berarti penurunan ada ini nih metilasi hipermetilasi nih pada promotor gen. Sehingga kalau hipermetilasi berarti kan ada penambahan gugus metil namanya hiper ya kan. Gugus metilnya itu kita tambah ya pada base sitosin ya. Pada seharusnya enggak seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penurunan TSG, tumor suppressor gene. Nah, padahal kan namanya suppressor itu kan penekanan, ya kan, penekanan tumor gitu. Lah karena kita menghambat itu, ya, mengganggu proses DNA methylation itu, ya, karena menambahkan tadi gugus metil pada proses sitonin gitu ya. Nah, akibatnya dia menekan tumor suppressor gene. Akibatnya apa? Kanker. Nah, karena kita menghambat TSG, tumor suppressor gene-nya, akibatnya apa? Resiko kanker akan meningkat. Itu. Jadi makanya sebenarnya kalau kita belajar biologi itu banyak yang bisa kita eksplor, apalagi kalau dan sangat menarik gitu ya, adik-adik, banyak yang bisa kita lihat ya. Kamu concernnya kemana? Ke epigenetic study. Epigenetic study tadi yang saya bilang kaitannya dengan DNA methylation, histone modification. DNA methylation itu apa, Bu? Ya pada saat proses pembelahan sel itu ya kan, penambahan gugus metil. Nah, kalau misalnya ada penambahan gugus metil yang terlalu berlebihan, akibatnya terjadi hypermethylation. Hypermethylation mengakibatkan apa? Salah satunya penghambatan tumor suppressor gene. Akibat penghambatan tumor suppressor gene, apa yang terjadi? Kanker, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas ya, adik-adik, banyak kalau kamu mau ya banyak hal sih sebenarnya. Kalau kita diskusi soal kayak gini tuh banyak yang bisa dibicarakan adik-adik. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa primer itu kita butuhkan untuk PCR. Nah, ketika kamu mau mendesain primer, apa nih yang pertama? Yang pertama adalah tujuanmu. Kamu mau melakukan PCR untuk apa, kan gitu, ya kan? Karena ternyata banyak general application kah atau apa gitu. Banyak ternyata yang bisa kita eksplor dengan metode PCR. Makanya si Carey Mullis itu dapat Nobel kan. Nah, ini metode yang sederhana tapi sampai sekarang boleh dibilang meskipun dia sederhana dan basic, dia itu reliable.
Ya, reliable, sensitif, efisien, ya, convenient itu nyaman, ya kan, reliable itu masih dapat dipercaya, ya, efisien juga, ya, terus juga sensitif, ya, untuk mengamplifikasi dari jumlah besar dari DNA. Itu ya, adik-adik. Nah, jadi kamu tahu di situ, oh ternyata tadi tujuan saya apa, terus yang saya punya apa nih, single kah atau apa, ya, single nucleotide atau bagaimana. Ya, dan kawan-kawan, oh ternyata ada beberapa hal nih, saya sudah tahu nih desain primernya untuk apa, berarti ada beberapa rule lagi nih harus saya pertimbangkan. Salah satunya apa, panjang primer, ya kan, panjang primer tergantung dari apa, tujuan primer, karena kalau saya nggak memperhatikan itu maka akan terjadi sesuatu, ya, misalnya ternyata poor amplification kah, secondary structure kah, atau mungkin no amplification at all, ya kan, nggak ada amplification at all, nggak ada amplifikasi sama sekali gitu. Jadi ketika kamu kan setelah biasanya ya adik-adik setelah kita melakukan PCR, kamu tuh kan hasilnya itu kamu elektroforesis kan, ya untuk kamu lihat. Dan ternyata nggak ada. Ketika kamu lihat di elektroforesis, ya nggak ada yang berhasil kamu amplifikasi dari proses PCR itu. Itu kan berarti kita boleh bilang, berarti kan dia no amplification at all. Kenapa? Ternyata karena salah satunya adalah primermu. Panjangnya, ya. Selain panjangnya apa? TM-nya, melting temperature, ya kan? Tadi diperhatikan, ya, dan kawan-kawan. Nah, setelah itu semua general rules itu kamu perhatikan, tinggal kamu gampang nyari software, ya. Software mau yang apa? Web based atau database atau mungkin yang desktop, ya kan? Nah, balik lagi tergantung dari peruntukan, subjektivitas aja, maunya arahnya apa tujuannya. Tadi saya bilang, oh kalau Pearl Primer itu dia bagus untuk RT-PCR misalnya. Sementara kalau kamu cuman PCR general application, ya udahlah pakai si primer triples aja, ya kan? Itu ya adik-adik. Jadi mungkin itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya Bu. Iya silakan. Aduh sebentar ya, ini gimana sih? Gimana sih? Oh ya sudah. Ya silakan. Jadi izin bertanya. Jadi kalau sekarang misalkan kita mau nyari, kan gen banyak kan Bu, dia terekspresi menjadi apa gitu kan. Nah kalau sekarang per 2024 ini, kalau kita misalkan mau tahu sumber, kalau kita mau tahu tuh gen itu terekspresi menjadi apa, itu ada sumbernya nggak Bu? Apa website atau gimana gitu? Ada lah. Jadi kalau misalnya kamu tahu gen terekspresi, makanya kalau biasanya itu kayak gini, kamu menentukan primer, ya kan, primer. Apakah kadang-kadang itu seringkali kita nggak bisa kan menentukan sendiri, meskipun kita tahu bahwa peruntukannya untuk apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah, makanya tadi ada database, ya kan, ada semuanya di database, hampir semuanya ada di database. Bahkan beberapa itu kita mengcopy dari database, ya. Dari database, dari paper juga bisa kamu cek di referensi literatur, ya. Oh mereka pakai primer ini, ternyata ketika mereka pakai primer ini jauh lebih optimal. Jadi nanti kalau kamu running mau desain primer itu ada beberapa opsi, Raju. Jadi ada beberapa opsi primer yang dikasihkan, nggak hanya satu. Jadi ketika kamu sudah mendesain nih, kamu masukkan semuanya, GC kontennya, TM-nya, dan kawan-kawan. Nanti si software itu akan memberi beberapa pilihan primer. Nggak hanya satu primer saja yang dibeli. Apakah primer yang semua yang dihasilkan itu pasti bagusnya? Belum tentu. Makanya kita mau melakukan cross validation berdasarkan reference. Ya, jadi nanti ternyata kalau primer yang seperti ini dia tadi mungkin ada higher grade, ada secondary structure-nya. Nah, kalau mau nanya ekspresi gen hampir semuanya sudah ada. Makanya ada tidak semuanya, tapi hampir semuanya sudah terkurasi di dalam database. Ya, jadi kemarin kalau kamu belajar sama Putias mungkin sudah ada ya. Jadi ada beberapa database yang sudah berhasil mengkurasi data-data dari ekspresi gen, dan itu sudah divalidasi. Ya, karena beberapa data ekspresi gen itu kan hanya disubmit saja nih oleh kita nih. Kayak saya kan kerja pakai gen untuk melihat ekspresi dari gen-gen tertentu. Saya submit datanya, saya upload ke SCBI, tapi sama SCBI belum dicek, belum dikurasi. Nah, tapi ada beberapa data yang ternyata tuh sudah dikurasi. Kamu bisa ngecek di mana? Ya tetap di database di NCBI. Jadi ada beberapa data yang sudah terekspresi, ada beberapa data gen yang sudah terekspresi dan ada yang belum. Dan itu setiap saat itu berubah. Setiap saat itu akan selalu updating gitu.
updating. Makanya saya bilang tadi beberapa software juga itu perlu kamu cek and recheck karena kan Ibu kerja dengan itu kan udah hampir 10 tahun yang lalu gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah dia pakai new interface ya kan. Terus juga mungkin ada beberapa option yang jauh lebih efisien atau bagaimana. Termasuk juga tadi mungkin ada database yang sudah di-updating. Ya kayak si NCBI itu setiap hari, bahkan tidak setiap tahun ya. Setiap beberapa bulan tuh dia sudah memperbaharui dirinya gitu ya. Itu ya Raju. Jadi kalau misalnya kamu lihat apakah itu mau lihat sudah ada ya. Udah ada meskipun beberapa juga belum ada ya, belum ada dan perlu kita lakukan ya. Nanti makanya biasanya semua peneliti itu kalau misalnya baru melakukan itu akan langsung diupload ke NCBI ya, ke NCBI diupload dan nanti akan dikurasi sama NCBI. Dan kadang-kadang ya adik-adik kamu jangan berpikir bahwa penelitianmu itu hanya kamu seorang, bisa jadi kan ada beberapa orang ya kan yang meneliti hal yang sama kan gitu. Nah itu ya, nah meneliti hal yang sama nanti akan saling diintegrasikan ya kan, dicek, dikombinasikan, dikolaborasikan gitu. Itu ya Raju. Ya Bu, oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, 61 itu berarti pas semuanya ada ya? Oh, ada satu device berdua ya, si Kumairoh dan siapa? Berarti si Kumairoh dan Mbak Mary ya. Oke, jadi satu device berdua. Jadi harusnya totalnya berapa orang ya? Oh, sebentar saya lihat. Oke, jadi nanti sama. Oke, jadi nanti minggu depan kita kelas seperti biasa by luring ya adik-adik. Dan Ibu rasa kalau memungkinkan kita mulai kelasnya jam 10 aja ya, jam 10 gitu ya. Nanti kamu kalau ada yang keberatan, jadi jam 10 di hari yang sesuai jadwal gitu. Jadi kalau jam 10 kan selesainya paling cepat jam 11 ya. Paling cepat bisa jadi lebih gitu, tapi ya Ibu usahakan lah, karena kan puasaan juga ya. Puasaan juga, jadi kamu mungkin juga lemes gitu kan ya, kuliah lama-lama gitu ya. Jadi Ibu usahakan paling tidak 1 jam lah kita kuliah. Kalau biasanya kan hampir 1,5 jam lebih ya. Ini enggak, mungkin hanya 1 jam saja karena pemotongan puasa. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada komen, silakan di chat di grup ya. Jadi kalau misalnya Ibu bisa menjawab ya akan Ibu jawab. Karena kan tidak semua orang itu bisa mengungkapkan pertanyaan di dalam forum ya. Lebih prefer untuk bertanya di apa? Lebih nyaman untuk bertanya di grup chat by writing gitu ya, nggak masalah. Oke, nanti kamu silakan diketik di situ. Ya, jadi ada tadi sudah saya Ibu kasih beberapa website ya, dan beberapa pros ya. Pros itu adalah kelebihan dan cons-nya, kekurangannya. Ya, jadi dan amplifikasinya tujuannya untuk peruntukannya untuk apa gitu. Nah, itu. Dan kalau yang general rules itu adalah untuk semua software itu tetap hal itu yang harus kamu perhatikan ya. Mau software apapun, kamu harus tetap perhatikan TM-nya. GC claim-nya, GC content dan kawan-kawan, termasuk primer lang, mau software apapun, sebagus apapun, gitu ya. Karena software itu kan running berdasarkan kamu, ya. Untuk yang nanti yang input primer dan kawan-kawan kan yang decide primer, define primer kan kamu. Ya, makanya kamu harus dan yang paling tahu peruntukannya itu apa kan kamu. Makanya supaya itu tidak terjadi, kamu harus paham betul general rules-nya. Baru kamu bisa mengaplikasikannya pakai software apa berdasarkan peruntukan. Itu ya adik-adik, saya rasa itu kita tutup dengan doa kawatul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.